Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, kita masih ada kesempatan di bumi ini untuk berkarya bersama Dia. Saya datang di dalam nama Yesus. Saya datang membawa kabar baik. Injil adalah kabar yang luar biasa baik. Perlu Roh Kudus untuk menyingkapkan Kristus, kasih Allah. Alkitab mengatakan di 1 Korintus pasal 1 bahwa Christ is the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Amin, saudara. Orang-orang Yahudi mau cari filosofi, ya kan? Bagi orang Israel pemberitaan salib itu suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Amin. Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara adalah orang-orang yang luar biasa diberkatin. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Kalau dia belum bangkit, saudara, celaka kita. Ya kan, Rasul Paulus mengatakan kalau pengharapan kita cuma hanya ada di dunia ini sekarang saja, kita ini orang-orang yang paling malang, saudara. Karena kehidupan yang nanti itu jauh lebih lama. Amin, saudara. Haleluya. Tapi saudara yang percaya sama Kristus, saudara yang sudah lahir baru, saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara selalu didampingin oleh Dia. Nah, hari ini nanti saudara akan lebih lagi mengerti perantara saudara. Ya, saya percaya, saya sudah berdoa supaya saudara jangan dengar dari kacamata yang sebelumnya. Ya, karena kalau saudara pikir begitu, saudara nggak bisa terima lebih. Ya kan, harusnya di perjanjian baru ini, saudara, itu tidak rumit. Ya, yang bikin rumit itu bukan Tuhan. Ya kan, kita banyak dibebani dengan segala beban, ya kan, dari berbagai denominasi, ya kan, dari pengalaman manusia, dan mereka nggak bermaksud. Tapi kebiasaan hanya menyampaikan apa yang kita dengar dari orang. Ya kan, dengar dari orang, dengar lagi, terus yang dengar kita nggak konfirmasi sama firman, kita kurang tanya sama dia. Sehingga kesalahan itu terus menerus sampai generasi. Ya, tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita tahu, oh itu nggak ada di firman. Itu sebetulnya tidak perlu. Amin, saudara. Contohnya misalnya perjamuan. Ya kan? Nah, orang kalau ke Rakusen Dekineko, kalau ikut kita ada kumpulan di Bali kan, orang suka heran. Kok begitu aja? Nggak banyak upacara demi upacara, kan biasa-biasa. Coba saudara baca firman lah lebih lagi. Saudara baca waktu Yesus itu mengadakan mujizat, bagaimana dia menjamah orang. Saudara baca itu dari Matius, Markus. Cuman saudara juga sadar, saudara lahir baru ya. Bagaimana dia, ya kan, waktu dia kasih firman tuh, dia kasih firman dari perahu, dari bukit. Amin, saudara. Di rumah orang, di mana-mana. Amin. Kenapa sekarang kemudian kita seperti ada satu di pikiran kita, oh harusnya begini, harusnya begitu. Padahal itu nggak terlalu penting. Yang penting ialah kita mengenal Dia. Hidup kekal itu mengenal Allah, mengenal Bapa dan Putranya. Itu yang penting, itu hidup kekal, saudara. Itu Yohanes 17 ayat 3. Amin, saudara. Dan saudara, sekarang ini luar biasa, ya kan? Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus bukan hanya ada di dalam pendeta. Saya pendeta, tapi buat saya, karena perlulah untuk kepentingan orang di dunia. Tapi di surga tuh nggak ada pendeta segala macam, nggak ada, saudara. Amin. Ada panggilan ya, ada panggilan ya. Tapi itu kita harus tahu bahwa sekarang ini kita semua, ya kan, sudah dijadikan imam dan raja. Ada kita semua, kita menyebut kita tuh bait Allah. Makanya kita jangan terlalu sering dengar terus kita anggap itu biasa, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya yang bikin orang itu nggak mau terlalu, karena ada rasa takut. Waduh, saya bait Allah, saya masih belum. Oh, seperti wah, pendeta itu hebat sekali, dia sungguh-sungguh sekali, saya belum seperti dia. Terus saudara lebih percaya sama Roh Kudus yang di dalam diri orang itu.
Padahal Roh Kudusnya sama. Roh Kudus yang di dalam si A, si B, si C itu sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Amin. Dan haleluya, buang itu semua apa yang saudara dengar yang membuat saudara jadi takut mengenai Roh Kudus. Saya dulu bertahun-tahun pernah takut karena saya pernah dengar, oh nggak boleh salah, nggak boleh berdosa terhadap Roh Kudus, nanti tidak diampunin. Menghujat Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu ya. Saya ke satu kebaktian, di kebaktian itu Tuhan kasih pendeta yang ngajar benar soal itu. Yaitu secara firman. Kenapa benar? Karena sesuai firman. Bahwa menghujat Roh Kudus itu berarti sama seperti Tuhan Yesus waktu dia menghadapin, dia lagi bicara sama orang Farisi. Ya kan, ahli Taurat, di mana mereka nggak mau terima Yesus. Jadi Yesus bilang, kalau kamu menghujat Roh Kudus, karena mereka bilang Yesus tuh dari iblis. Yesus bilang, kamu udah nggak bisa diampunin. Bukan karena mereka salah menghujat, karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus yang adalah perantara kita dengan Allah. Tidak ada perantara lain. Makanya dosa itu nggak bisa diampunin. Karena tanpa darah, tanpa satu, nanti kita baca sebentar ya, kita nggak bisa kepada Bapa. Itu artinya dosa yang nggak bisa diampunin. Jadi bukan dosa-dosa yang lain, saudara. Bukan berarti kita boleh seenaknya berdosa, tidak baik ya. Tapi itu salah pengertian, itu membuat anak Tuhan jadi kayaknya menutup diri karena ada rasa takut. Saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara loh. Saudara bisa tanya, saudara bisa komunikasi, saudara bisa dengar, nggak selalu dalam bentuk suara. Ya kan? Kalau seseorang belum tahu banyak firman, dia belum diteguhkan, nanti dia selalu apa-apa yang dia dengar dia bilang, oh Roh Kudus, ini Roh Kudus. Dan seringkali itu bukan Roh Kudus, karena orang itu masih belum benar-benar diteguhkan dalam firman. Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi kalau dia ngomong itu sesuai firman. Jadi kalau seseorang belum terlalu dipenuhi dengan firman, dia seringkali ngawur. Segala suara di dalam diri kita belum tentu Roh Kudus. Kita bisa tahu kalau kita uji dengan firman ya. Dan itu nggak susah. Ya kan? Ingat saudara, sekarang di perjanjian baru ini tidak susah. Saudara bisa kenalin suara gembala saudara. Saudara adalah dombanya dia, saudara bisa dengar dia. Itu tidak rumit, itu tidak perlu super spiritual. Ya kan, sebelum saya sekolah Alkitab baru lahir baru, saya bisa dengar dia kok. Ya kan, Daud yang masih di perjanjian lama, yang belum lahir baru, bisa dengar Tuhan, apalagi saudara. Kenapa saudara bingung? Karena banyak saudara yang saudara dengar itu bukan perjanjian baru, yang membuat saudara rasa takut. Seolah-olah saya masih belum seperti si Anu dan si Anu. Makanya kenapa orang lebih suka kalau doa ke pendeta. Karena dia pikir dia belum diteguhkan bahwa Yesus perantara sempurna. Diterima karena Yesus. Kesadaran itu masih harus ditambah. Sehingga orang lebih cenderung ke pendeta. Padahal kalau kita sudah anak Allah, kita bisa berdoa sendiri. Kita bisa lihat firman, percaya Tuhan. Apalagi hanya untuk pribadi ya. Kalau untuk pelayanan atau apa, kadang kita perlu berdoa bersama, itu perlu ya, tubuh Kristus itu beda. Tapi untuk sendiri, hubungan intim kita dengan Bapa, untuk kita lebih kenal dia, kita punya ada Alkitab, kita ada Roh Kudus, kita bisa berkomunikasi, kita bisa tumpangin tangan ke tubuh saudara sendiri loh. Kalau saudara, saya juga pernah tumpangin tangan ke tubuh saudara sendiri, nggak usah tunggu sampai di gereja. Karena Roh Kudus nggak pernah tidur, dia selalu siap sedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu Roh Kudus yang ada di dalam diri pendeta besar. Ya kan, kita sangat bersyukur untuk pendeta-pendeta yang luar biasa. Ya kan, kayak mungkin seperti Benny Hinn, ya kan. Terus siapa lagi tuh? Billy Graham. Wah, luar biasa. Ya kan, kita sangat bersyukur mereka jadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Tapi Roh Kudusnya sama dengan yang apa di dalam kita. Di dalam saudara tuh bukan Roh Kudus junior. Tapi yang dianu lebih, ya tapi kan saya belum. Nah inilah saudara. Saudara dengar saya baik-baik ya. Saudara begini, saya bacakan aja deh ayatnya ya. Saudara sudah di dalam Kristus, ya kan? Biarlah saudara lebih sadar.
Jadi kalau saudara baca, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jangan buru-buru. Siapa yang berada dalam Kristus? Saudara sudah berada di dalam Kristus. Kristus sudah mengalahkan antikristus. Sudah mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Dia sudah mengatasi. Iblis itu sudah dikalahkan, sudah dilucutin, ya kan? Dia tidak punya akses. Kecuali kita buka pintu. Kalau kita tidak buka pintu, dia tidak punya akses. Ya, sekarang banyak sekali scammer. Tapi kalau kita nggak buka aplikasinya mereka, kita nggak bisa ditipu. Habis kita begitu tahu langsung kita hapus. Mereka nggak bisa nipu. Sama juga dengan iblis ya. Iblis sudah dikalahkan, saudara sudah berada dalam Kristus. Saya bacakan begini ya saudara. Nanti saudara dengar belajar mengenai imam besar. Ini sangat memberkati saudara. Sebab saudara itu ada pembela yang luar biasa. Saudara punya akses, saudara harusnya nggak susah terus. Ya kan, nggak punya masalah terus. Kita harusnya nggak usah kayak terperangkap dalam satu masalah yang terus menerus. Ya kan, kita baca di sini ya. Kita baca di sini saudara. Ya kan, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus. Saya ulangin, 1 Timotius 5 ayat 2. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, Allah itu kan cuma satu. Walaupun dia bisa menyatakan dirinya dengan berbagai atribut. Ya kan, dia satu. Yesus itu keluar dari Allah. Sama seperti anak saya itu bagian dari saya. Amin, saudara. Tapi bedanya kalau manusia kan anak itu kita nggak bisa kembali ke kita. Karena kita fisik. Kalau Tuhan Yesus bisa. Ya kan, jadi Allah itu cuma satu. Dan satu perantara. Cuma satu perantara. Mediator antara Allah dengan manusia. Manusia, Yesus Kristus. Kenapa banyak anak Tuhan apa-apa datangnya ke pendeta? Kenapa lupa? Saya ada perantara. Kenapa harus tunggu sampai di gereja minta didoain? Kalau udah lama, apalagi udah lama ikut Tuhan, saudara. Biarlah saudara kita perbarui pikiran. Cuman perantara itu cuma satu. Pendeta tuh saya bukan perantara saudara ke Tuhan. Saya bisa bantu doa untuk nambahin, untuk menguatkan. Tapi kuncinya bukan di saya, kuncinya di saudara. Ya, karena perantara kita itu cuma satu. Manusia, Yesus Kristus. Saudara, coba renungkan. Amin, saudara. Kita perbarui pikiran. Begini, saudara, kalau saudara ke kolam renang, di kolam renang itu kan banyak macam orang ya. Ada banyak orang juga, orang duduk-duduk di samping kolam. Ada, ya kan, saya suka perhatikan ya, beberapa orang tuh cuma main cepret, main air, ya di pinggir-pinggir, mungkin sama temen, ya ada sedikit berenang di sini, kebanyakan main. Ya kan, ada juga yang berenang sedikit. Tapi ada juga yang serius. Wah, dia fokus dia terus mondar-mandir, nggak pusing. Orang di sini itu dia terus, orang kasih jalan dia, karena dia fokus. Ya nanti ke ujung sana dia balik lagi, entar ke ujung sana, ya kan dia balik lagi. Sekarang saya tanya, yang benar-benar berenang itu yang mana? Tapi kalau dibilang semuanya yang ke situ, bilangnya mereka semua berenang. Kamu tadi ngapain? Saya berenang. Tapi kebanyakan berenangnya tuh cuma main-main air. Amin, saudara. Cepret-cepret, mungkin berenangnya cuma sedikit. Ada yang sama sekali nggak bisa berenang. Cuma karena temen di tempat yang cetek main-main aja. Kita juga begitu. Kadang kita pikir kita udah tahu, udah ngerti. Tapi kita bisa bertumbuh, saudara. Makin kita bertumbuh, damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Jadi kalau itu tidak, kita bisa tanya. Seperti saya juga waktu itu. Tuhan, ini kok kesembuhannya lama ini. Saya tahu, ini udah milik saya nih, kenapa harusnya nggak boleh lama? Tanya, saudara, nanti ini loh, kamu gini-gini. Oh, oke. Jadi, aku waktu itu saya ngimanin sesuatu, tempat tinggal. Tuhan, aduh kok lama. Saya nggak ngerti seperti sekarang ya, sekarang udah sangat dibantu ya. Karena Tuhan itu tidak malas, dia nggak berlama-lama. Yang bikin kayak gitu tuh agamawi ya, selalu tunggu Tuhan terus. Padahal ya kan, kita nunggu Tuhan, padahal dia tunggu kita. Ada hal yang mungkin tergantung apa yang kita tanam ya. Kalau kita tanam pohon yang besar sekali kan itu akan perlu lebih banyak waktu ya. Tapi begini saudara, intinya ya, kita jangan suka menilai diri kita sendiri. Kita izinkan terbuka di hadapan dia,
Sehingga kita bisa terima lebih. Di perjanjian baru ini, ya kan, segala sesuatu disuplai. Segala sesuatu disuplai. Jadi kasih karunia sekarang ini di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu manusia dituntut. Kamu harus begini gitu, baru Tuhan. Ya kan, kamu harus benar dulu. Kalau kamu melanggar sampai salah persembahanmu nggak jadi, ada cacatnya, bam, kamu kena kutuk. Itu perjanjian lama. Makanya imamnya tidak pernah duduk. Tapi di perjanjian baru ini supply. Kita disuplai terus. Kita supply. Dia, Yesus adalah pokok kita. Kita disuplai. Semua kemampuan, sumber daya, hikmat, kebenarannya dia, perlindungan, ya kan, kekudusan, semua disuplai terus. Ya kan? Karena dia pokok, dia sumber. Kita disuplai terus sama dia. Itu adalah perjanjian baru. Jadi kalau saudara merasa berat, aduh kok berat, kok kenapa ini? Buang itu segala macam agamawi yang mengatakan itu Tuhan lagi, ya kan, membuat saudara setengah mati gitu loh. Ada ya, kalau kita lihat baca Rasul Paulus gimana dia terkatung-katung di air, dia pernah digigit ular, dia pernah dicambukin, tapi ya kan itu dia. Saudara bukan Rasul Paulus. Tuhan gak akan mencobai saudara, ya kan, seperti yang lain. Tuhan itu tahu takaran saudara. Dia nggak akan biarkan, karena saudara punya perjanjian sama dia. Jadi sekarang penderitaan di dalam perjanjian baru itu bukan penderitaan karena kutukan. Ya kan, masalah perkawinan, kekurangan, penyakit, ya kan, rasa tertekan, kesepian. Ya kan, kok kayaknya mau maju kayaknya begini-begini aja, kenapa? Ya kan, itu semua kutukan. Ada satu suku di Afrika tuh kalau dia ngutukin yang lain, dia nggak bilang biarlah kamu mati, biarlah kamu, enggak. Mereka dulu suka main kutuk ya, Afrika itu kan, mereka juga punya perjanjian darah dan sebagainya. Kalau mereka kutukan, mereka bilang ini, biarlah kamu di situ terus, kata gitu. Kamu nggak maju-maju, kamu di situ terus. Itu kutukannya mereka. Jadi kita sudah ditebus, saudara. Kita sudah dalam Kristus. Sekarang ada supply Allah yang nggak pernah berhenti ya. Sebentar. Sekarang ketahuilah saudara hidup di bawah surga yang terbuka. Surga terbuka buat saudara. Tergantung kapasitas saudara. Kayak tadi saya bilang orang berenang. Ada yang serius. Tapi ada yang enggak. Udah cukup cuma main-main air di pinggir. Ya kan? Begitu juga ada perjalanan kita sama Tuhan, itu terserah saudara. Terserah respon saudara. Saudara mau perhatikan, mau terima berapa banyak. Itu terserah keterbukaan saudara. Makin saudara terima, makin saudara akan ada kelegaan. Itu yang Yesus bilang. Lebih ngerti Yesus bikin apa, saudara akan lebih lega ya. Di sini katakan, jadi cuma satu perantara. Jangan, oh ya sudah saya tahu ya Tuhan cuma Yesus jalan satu-satunya. Oke, kenapa saudara kalau ada apa-apa ingat pendeta? Telepon langsung pendeta. Kenapa nggak telepon Tuhan Yesus dulu? Padahal dia lebih besar dari siapapun. Kita punya akses kepada Bapa melalui dia. Kita bisa langsung. Kenapa kita ingat orang dulu? Saya nggak bilang kita nggak boleh saling bantu. Di dalam Tuhan boleh ya. Tapi kalau sudah lama ikut Tuhan, kecenderungan selalu ke pendeta, selalu ke mitra doa. Ya kan? Kecuali untuk kita lagi pelayanan, untuk percaya hal besar, itu beda ya, kita doa bersama. Tapi untuk kita pribadi, makanya kalau kita baca firman, biarlah kita perhatikan satu perantara antara Allah dan manusia, itu cuma Yesus. Jadi lain kali saudara ingat itu, saudara biarlah ingat saudara punya perantara loh. Nggak usah tunggu sampai di gereja, nggak usah tunggu sampai persekutuan. Itu ada sama saudara. Itu sekarang Tuhan Yesus sudah kirimkan another advocate. Kalau bahasa Inggrisnya tuh I send you another perantar. Another advocate tuh pengacara ya, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan waktu itu Yesus baru mau balik ke surga, dia bilang, saya akan minta kepada Bapa, dan saya baca dari bahasa Inggrisnya, dia akan memberikan kepada engkau another advocate, pengacara lain. Dia menyebut rohnya dia,
Ya kan, yang sama, another helper, roh yang sama seperti aku, seperti Yesus. Ya kan, aku kirimkan ke kamu pengacara yang lain, pengacara yang nggak pernah gagal. Ya kan, kalau sekarang kan ada di Indonesia ada pengacara yang terkenal kan, kenapa? Karena dia nggak pernah kalah, dia kebanyakan menang. Ya kan? Tapi Yesus, pengacara kita, yang dia sudah taruh rohnya di dalam kita, posisi kita di hadapan Allah, di mana dia selalu bisa membela kita. Ya kan, itu adalah bagian dari kita. Kenapa anak Tuhan lebih mengandalkan si Anu dan si Anu? Ya kan, saya juga bisa minta tolong, dukung saya doa ya. Tapi saya nggak hidup mengandalkan doa orang lain, nggak perlu. Itu cuma tambahan aja. Amin, saudara. Kalau buat pribadi saudara, ketahuilah saudara punya akses langsung. Jangan mau dibikin rumit dengan agamawi. Kita bukan di perjanjian lama. Saya ada mentor ya, yang saya dukung. Ya kan, saya menabur ke mereka, saya doakan. Saya ada mentor yang Tuhan pimpin. Mereka ajar benar, saya lihat buahnya dalam hidup mereka. Karakter, perkawinan mereka, keuangan, bukan hanya soal semuanya ya kan, roh jiwa tubuh ya. Tapi saya nggak pernah apa-apa langsung telepon, tolong doain saya, tolong. Saya nggak pernah, kenapa? Karena udah diajar. Saya punya perantara. Saya bisa tanya. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Perjanjian baru ini luar biasa kalau kita mau tekuni benar-benar. Seperti saya bilang, ada orang di kolam itu dia benar-benar berenang. Ada orang yang nggak pernah bisa karena takut tenggelam, takut air. Seberapapun saya ajar, ya kalau ada di antara saudara yang udah lama ya, saya ajar. Kalau saudara, misalnya saya ajar berenang, saya suka sekali berenang ya. Tapi kalau saya ajar berenang, kalau saudara tidak mau masuk ke air, saudara tidak mulai, ya kan, praktekkan apa yang saya bagikan, saudara nggak akan pernah bisa berenang. Terutama kalau saudara nggak mau masuk di air. Betul kan? Nggak bisa cuma teori kan? Supaya firman ini hidup, bagaimana supaya hidup dalam diri saudara? Jangan cuma dibaca, terus dilupakan. Jangan dengar khotbah untuk lupa. Ada khotbah yang saya pernah dengar 50 kali, bukan saya sok gimana, enggak. Saya justru butuh. Saya merasa lemah di area itu, saya harus dengar terus. Kenapa? Karena saya udah belajar dari firman, ya kan, bahwa untuk kita rubah bawah sadar kita itu harus terus-menerus supaya tercabut ini. Yang bikin kita susah, yang bikin kita terus-menerus mengalami masalah yang sama, itu ada di bawah sadar kita. Karena kita kan semua sudah terkena, ya kan, sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Latar belakang pendidikan kita, apa yang kita udah pernah alami, itu akan memberi efek di bawah sadar kita. Apalagi kalau diajarnya keliru, ya kan, bertahun-tahun, ya kan. Kalau kamu awas ya, kalau nggak ke gereja nanti Tuhan marah, Tuhan tegur. Terus ada sesuatu yang nggak, lagi sibuk, nggak terlalu ini firman, terus mengalami kecelakaan. Nah, itulah teguran Tuhan. Kalau saudara latar belakang gitu, apalagi saudara? Saudara perlu sungguh-sungguh supaya itu tercabut semua. Hilang itu. Itu tidak sesuai firman perjanjian baru. Amin, saudara. Saudara hanya satu perantara. Saudara sudah ada di bawah kasih karunia. Jangan mau dibatasin, ya kan, dengan berbagai kesaksian. Karena begini saudara, evangelis itu punya karunia, terutama untuk kesembuhan. Ya kan, doain orang supaya sembuh, itu lebih daripada yang lain. Kenapa? Untuk menarik orang dunia datang kepada Yesus. Bukan untuk anak Tuhan sebetulnya. Kita anak Tuhan harusnya bisa percaya dari firman. Tidak perlu tunggu sampai ditumpangin tangan orang lain. Karena sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Kita sudah ditebus, kita sudah disembuhkan, kita sudah diberkati. Kita bisa langsung lihat firman-Nya, ada roh kebenaran, kita diurapi, tubuh kita bait Allah, kita bisa langsung. Amin, saudara. Thank you. Itu jadi karunia itu untuk jangkau orang. Tapi beberapa anak Tuhan karena tidak sebagian nggak mau belajar, terus juga karena tidak diajar atau apa. Jadi kalau udah itu mengandalkan hamba Tuhan yang punya karunia, kadang bisa sembuh, kadang enggak, saudara. Nanti sudah pernah sembuh, balik lagi sakitnya. Karena ada yang sebabnya tidak tercabut, saudara. Jadi itu bukan yang terbaik. Tuhan kasih karunia itu, ya kan, karena ada orang yang kemurahan Tuhan ya.
Kalau dia nggak pernah belajar, dia udah punya penyakit yang gawat, ya kan, kemurahan Tuhan, ya kan, ada karunia kesembuhan, Roh Kudus bekerja, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan. Kalau dia mungkin udah nggak keburu kalau mau belajar dulu, karena udah terlalu banyak dengar yang macam-macam, waktunya nggak cukup, harus langsung ditumpangi tangan. Tapi kalau saudara dan saya mau percaya langsung dari firman, selalu bisa terima loh. Kesembuhan, perlindungan, peningkatan, semuanya kita bisa terima langsung. Karena Yesus, kita sudah punya nama Yesus. Nah, nanti Tuhan akan tuntun pengajar. Kita disuruh belajar dari pengajar, kita harus mau belajar. Kecuali saudara, kalau saudara nggak mau belajar, saudara akan banyak masalah, dijarah. Saudara dibohongin, habis-habisan saudara tidak tahu. Saudara rugi, nanti saudara menyesal. Saya mengasihi saudara. Kita harus mau diajar, saudara. Dan kita nggak bisa pilih-pilih sendiri. Kita perlu tunduk. Makanya aku serahkan engkau kepada Tuhan. Itu Kisah Rasul 20 ayat 32. Bukan hanya firman kasih karunia, kepada Tuhan. Karena dia Tuhan kita. Kita jangan ada ilah lain. Kita jangan ada berhala. Termasuk diri kita. Kalau kita jadi orang nggak mau diatur, nggak mau diarahkan. Kita tuh diri kita jadi berhala loh. Kita jadinya mau ikut maunya kita. Nggak bisa. Nanti kita nggak bisa mengalami yang terbaik. Kalau kita tunduk. Makanya tunduk kepada Allah. Kita baru bisa lawan iblis loh. Kalau kita nggak mau diarahkan, kita harusnya di pelayanan mana, di gereja mana, kita pilih-pilih sendiri. Ya kan, sekarang sudah dibawa kasih karunia semuanya karena Yesus kita. Tidak, dia tetap gembala kita. Kita harus mau jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita. Dia tuh Tuhan. Yang hidupkan kita itu bukan orang tua, bukan manusia. Kita ini udah mati. Kita dihidupkan kembali oleh Dia. Yesus datang untuk memberikan hidupnya. Ya kan, kita dihidupkan oleh Dia. Itu sebabnya kita perlu nomor satu, dengar Dia. Jadikan Dia Tuhan. Karena Dia yang hidupkan kita kembali. Dia yang ciptakan saudara dan saya. Bukan manusia. Bukan orang yang pandai, orang yang wah berhasil, orang yang sangat kaya, orang yang seolah-olah itu terus waduh. Jadi apa yang yang dia ngomong didengar karena dia tuh berhasil. Tunggu dulu, yang ciptakan kita siapa? Yang ciptaan kita, yang hidupkan kita kembali siapa? Bukan manusia. Taruh manusia di tempatnya, taruh Tuhan di tempatnya. Makanya dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya kan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Allah itu setia. Dia nggak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Di setiap pencobaan atau tantangan, bukan dicoba untuk jatuh dalam dosa, tantangan, pencobaan, ujian, itu selalu ada jalan keluarnya. Nah, setelah itu ayat 14 bilang apa? Jauhilah berhala, jangan ada berhala. Jadi berhala itu sesuatu yang kita pentingkan lebih daripada pengenalan kita sama Tuhan. Gimana kelihatan berhasil di mata orang, kita mau berhasil, kita mau apa, itu lebih penting dari Tuhan. Hei, yang ciptakan kita Tuhan, ya kan, bukan kita. Ya, kita udah dijadikan kaya. Dia Tuhan kita tuh udah jadi miskin supaya kita dijadikan kaya. Kenapa lebih dengar pengajaran motivasi, ya kan, daripada dengar prinsipnya firman? Kalau kita ke Dia dulu, kita jadikan Dia Tuhan, Dia akan tuntun kita. Kita belajar dari siapa? Dia tuh Tuhan yang hidup. Dia pemimpin hidup kita. Dia nggak mau kita kekurangan apapun. Nggak bisa. Kita ngelihat orang berhasil itu cuma secara materi. Tidak bisa, nanti ada kekosongan karena banyak tipuan ya. Ya saudara, banyak tipuan di dunia. Saya bacakan ini ya. Jadi ingat saudara, hanya satu perantara. Kita nggak bisa berdoa ke orang. Ya kan, itu mereka kudus sekali terus berdoa ke orang itu. Nggak bisa. Hanya perantara cuma Tuhan Yesus. Itu tidak ada di Alkitab. Alkitab bilang cuma satu perantara. Nggak ada salahnya saudara lagi lemah, ya kan, ke pendeta minta dukungan doa boleh. Tapi kalau itu sudah kebiasaan di dalam nama Yesus saudara, ini hal-hal akan terjadi di bumi ya. Kita perlu bertumbuh supaya saudara bisa ngadapin. Ya kan, Allah nggak mau kita lemah terus. Jadi alasan, jangan, nanti berat ya. Allah nggak mau, saudara bisa lebih lega, lebih kuat, lebih sehat. Lebih mengalami janjinya Dia, itu tidak susah. Perbarui pikiran, saya punya akses, saya punya nama Yesus. Ya kan, saya ada Roh Kudus di dalam diri saya. Ya kan, itu tidak susah. Oke, terus dikatakan di sini,
Di Yohanes 14 ayat 6, aku, kata Yesus kepada, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus, kalau bahasa Inggris itu lebih jelas. Ya kan? Di sini bahasa Inggrisnya tuh the itu artinya partikel yang pasti, ya kan? Satu kata yang pasti, tertentu. Ya kan? Bukan, Yesus itu bukan salah satu jalan. Tapi dia adalah jalan. Ya kan, jalan kepada Allah, jalan kepada hidupnya Allah. Ya kan, dia adalah hidup, truth, kebenaran. Di luar Yesus nggak ada kebenaran lain. Amin. Ini aja, ya kan, sekarang banyak, ya kan, oh nggak apa-apa, semua jalan menuju ke surga. Yang penting kita beriringan dengan kita saling toleransi. Yang penting saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya. Ya, saudara, kita punya misi, ya kan? Misi kita tuh mengasihin, ya kan, memberitahu, ini loh dosa kamu tuh udah ditanggung. Kita harus rela ikut ambil bagian, ya. Tapi kita nggak bisa hidup di dunia ini yang penting aku nggak ganggu kamu nggak ganggu aku. Waduh, saudara, itu nanti repot, ya. Jadi ya saya cuma ngomong ini untuk kasih konfirmasi ayat yang tadi, satu-satunya jalan, ya. Ya kan? Nah, tadi kan kita sudah baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku minta kepada Bapa dan dia memberikan engkau advokat, pengacara yang lain. Yesus menyebut dirinya tuh pengacara. Ya kan? Penolong. Dia menyebut, Yesus menyebut dirinya tuh penolong. Jadi kalau saudara dengar satu khotbah atau apa yang membuat saudara merasa dituntut, ya kan? Tidak bukannya dibantu tapi dituntut. Dua hal, ya. Mungkin dari dirinya saudara sendiri sudah ada rasa bersalah, atau itu khotbahnya nggak benar. Karena di perjanjian baru ini, ya kan, Yesus itu supply, kita nih disupply. Kita selalu dibantu, disupply, kita digendong sama dia, kita ditopang sama dia, kita ada di hatinya dia. Ya kan, imam besar tuh ada tulisannya, di dadanya dia tuh ada 12, itu bicara mengenai kita. Kita semua punya talenta, karunia yang berbeda. Kita ada di hatinya dia. Kita berharga. Kita ditopang, ada di bahunya juga imam besar. Amin, saudara, kita ditopang sama dia. Kita ada di hatinya Allah. Ya kan, kita seperti batu mulia, ya. Makin gelap dunia ini sekarang makin aneh, ya, makin banyak yang aneh-aneh, yang udah nggak usah disebut, saudara sudah tahu. Orang juga makin tega, makin sadis, ya kan. Alkitab sudah bilang ini makin gelap. Tapi waktu saudara ngelihat ke toko itu yang jual batu mulia, itu kan kebanyakan semuanya pakai bludur hitam, ya, atau warna yang gelap. Disitulah batu itu terus dikasih sinar, itu jadi bagus sekali. Saudara akan bersinar lebih terang. Amin, saudara. Saudara akan bersinar lebih terang di dalam nama Yesus. Di dunia yang gelap ini, saya katakan saudara akan bersinar lebih terang. Saudara sendiri akan lebih ada kelegaan. Saudara akan lebih lagi tahu siapa Kristus bagi saudara. Saudara sudah di dalam Kristus, saudara sudah oke. Karena saudara sudah dalam Kristus. Ganti itu dalamnya saudara dengan kesadaran, saya sudah dalam Kristus, bukan nanti di sorga. Sekarang saya sudah dalam Kristus karena saya ciptaan baru. Karena saya lahir dari arah sekarang, saya sudah ada dalam Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya. Tidak ada. Amin, yang bisa memisahkan kita kembali, ya kan, dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Tidak ada. Kalau kita bilang tidak ada, saudara. Tuhan Yesus bilang, Bapakku lebih besar dari semuanya. Tidak ada yang bisa comot mereka dari tangan Bapa. Tidak ada, saudara. Jadi jangan buang itu pengajaran-pengajaran yang bilang, nanti mungkin nggak bisa dikenalin, mungkin nanti lihat nanti di surga. Itu tidak benar. Doakan, kalau saudara dengar itu doakan, saudara. Doakan, saudara. Amin. Kita jangan cuman menjelek-jelekan, ya. Doakan, ya kan. Saudara jadi orang produktif dan jadi penabur, saudara. Jangan jadi penonton, pendengar setia khotbah, jangan. Ya kan. Kalau saudara mau dengar khotbah, ya kan, saudara, ya kan, silahkan, tapi saudara belajar betul. Kayak itu orang berenang itu, dia benar-benar berenang, dia akan ada manfaatnya. Amin. Kalau kita mau berenang, kita berenang.
Belajar beneran, jangan buang waktu cuma denger ini, denger itu. Saudara nggak ada yang diingat, saudara nggak perbarui pikiran, saudara nggak terapkan. Itu seperti orang cuma belajar, cuma main-main di pinggir kolam tapi nggak pernah berenang. Buang waktu. Dan kalau saudara sering berkumpul ya, sharing-sharing. Saya nasihatkan, kalau saudara ya kan sharing tapi saudara tidak pakai waktu sendiri pribadi untuk duduk diam merenungin firman-Nya, itu tidak bijaksana, karena dalam sharing kadang-kadang terlalu banyak pakai waktu ngobrol soal masalah. Kalau yang diomongin mengenai Yesus nggak apa-apa, kalau terus ngobrol mengenai masalah atau itu tidak bantu saudara. Pakai waktu bijaksana, ya kan? Prioritaskan belajar betul, duduk diam dan bersekutu sama Dia, karena Dia kan hidup. Ya kan seperti saya bilang, kalau biar berapapun saya kasih saudara teknik-teknik berenang yang luar biasa, pasti dijamin saudara bisa berenang. Tapi kalau saudara tidak masuk ke air, saudara nggak akan pernah bisa berenang. Dan kalau nggak usah kaget, kalau pertama kali saudara belajar itu mungkin saudara seperti mau tenggelam, mungkin ke airnya keminum, aduh nggak enak rasa keminum air itu kan pedas atau apa. Jangan berhenti. Saudara bisa dengar Tuhan, saudara bisa bertumbuh, saudara bisa jadi lebih lagi mengalami kebaikannya Dia, saudara bisa naik terus tidak turun, saudara jadi kepala dan bukan ekor. Kita ini sudah dijadikan kaya di dalam Kristus. Segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Allah ada di pihak kita. Amin, haleluya. Sekarang ini sudah, bagi yang mau dengar, kita harusnya keluar dari COVID ini ya dengan emas dan perak. Percaya terus. Tuhan kasih ide, kita jangan pasif, jangan males. Ya kan, jangan buang waktu cuma scrolling, nonton. Sementara saudara masih kekurangan. Bijaksana, pakai waktumu produktif. Belajar, pertajam diri saudara. Pertajam kemampuan saudara. Jadi berkat. Jangan buang waktu. Amin, saudara. Thank you Jesus. Hidupnya lebih terarah ya. Jadi another advocate, pengacara lain untuk menolong kamu. Itu Yohanes 14, untuk menolong kamu dan be with you forever. Ini luar biasa kan saudara? Yohanes 14. Ya kan? Another advocate. Saudara punya pengacara yang tidak akan pernah kalah untuk menolong saudara dan mendampingi saudara selamanya. Bayangin saudara. Jangan cepet-cepet. Ya saudara pernah dengar. Tunggu dulu. Kenapa? Kalau saudara punya masalah, saudara ingat siapa? Apalagi kalau saudara butuh jawaban saat itu juga. Saudara ingat siapa loh? Saudara punya penolong loh. Ya saudara, udah keliru nih, Saudara punya pengacara, punya penolong. Saudara ingat siapa? Si Anu. Langsung minta tolong si Anu. Langsung belajar, terapkan. Kalau saudara biasanya langsung telepon si Anu, berhenti. Mulai terapkan. Enggak, saya akan praktek. Enggak, saya punya pengacara. Saya punya penolong. Roh Kudus, aku ada gini. Saudara ngomong, udah gitu ingat firman-Nya. Ingat yang saudara ada dengar. Ingat, renungkan. Makanya kalau saudara tidak renungkan, tidak perbaruin, kita nggak bisa praktek loh saudara. Amin, kita perlu praktek. Ya kan, firman itu kan pedang. Saya punya banyak pisau, tapi harus ada satu yang di tangan saya kan untuk saya potong. Betul nggak? Sama juga, biarpun kita punya banyak pisau, kita tahu banyak ayat, tapi kalau tidak ada yang benar-benar kita pegang teguh, kita berdiri, ya kan, itu nanti kita jadi kayak bingung. Ya kan, sama seperti pisau. Waktu kita pakai pisau kan kita nggak pegang 5 pisau kan. Yang paling penting ya kan, firman kita bisa ya, beberapa firman untuk nolong, untuk dukung ya kan. Itu perlengkapan senjata rohani, itu bicara mengenai pengajaran ya, pengajaran gimana pikiran kita harus selalu ada pengharapan dari firman-Nya ya kan. Terus ada ikat pinggang, ada pedang ya kan. Tapi pedang itu kan yang dipakai kan cuma satu saudara. Biarpun tahu dengar banyak khotbah, kalau nggak ada satu yang di pikiran dan di mulut dan kita perbarin, nanti kita gimana mau lawan? Nanti kalau udah bingung langsung minta tolong pendeta. Ya tapi kan mereka lebih ini. Ya kenapa? Karena mungkin orang itu lebih beriman karena lebih sering dengar firman. Tapi saudara juga bisa beriman kalau saudara mau loh. Waduh, Ibu Monica ngomongnya keras. Enggak. Saya justru kalau saudara mau, saudara akan gak susah nanti. Tidak susah terima dari Tuhan.
Roh Kudus ada di dalam saudara selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Dia penolong saudara, dia yang paling pandai, dia yang paling hebat, paling penuh kuasa. Makanya waktu saya begitu bangun tidur, waktu itu saya bangun tidur langsung, waduh lutut saya keluar, langsung dia nolong saya, langsung saya ngakuin firman. Dia nolong saya ngakuin firman, karena sebelumnya udah udah renungin, jadi langsung siap. Waktu itu saya diserang juga dengan nggak tahu apa itu, jadi sakit sekali. Waduh, masa sampai nggak bisa duduk. Tapi dia nolong saya untuk berdiri. Enggak, firman Tuhan, saya kebenaran Allah, saya tolak ini rasa sakit saya. Enggak, saya lawan. Amin, saudara. Dia yang nolong saya. Amin, dia roh kebenaran. Waktu kita mengaktifkan kebenarannya, dia akan bantu kita. Kita diurapi, saudara. Ya, ini sebelum ini saya mau satu ayat ya, saudara ya. Satu ayat ini saya nggak mau lama-lama, saya mau saudara dengar satu khotbah setelah ini mengenai imam besar, ya kan. Saudara praktek, saudara akan ada kesaksian yang luar biasa. Saya baca ini sebelum saya tutup ya. Ini bicara mengenai Yesus. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini bicara mengenai Yesus. Karena Yesus tetap selama-lamanya. Dia sudah keluar dalam keadaan hidup. Yang berarti saudara selalu didengar dan dibela oleh Allah. Makanya dikasih pengacara. Dibela bukan untuk saudara terus-menerus silahkan aja, kamu mau salah tuh. Bukan gitu. Dibela saudara dipulihkan ya. Apapun supaya saudara nggak dipermalukan, saudara dipulihkan. Saudara lebih lagi mengenal kemurahan dia. Walaupun saudara nggak layak. Ya kan, saudara dibangkitkan. Ya kan, apa yang hilang dicuri. Nama baik saudara. Hanya kesalahan apapun. Ya kan, Tuhan mau bela untuk saudara mengalami restorasi yang luar biasa. Sama seperti Naomi. Naomi itu salah ya. Suaminya, mereka tuh cuma waktu ada kelaparan, bukannya ikut caranya Tuhan, mereka meninggalkan rumah roti Bethlehem, kehilangan semuanya ya. Tapi apakah Tuhan hukum? Tidak. Begitu dia berbalik, Tuhan sudah ada rencana, Tuhan sudah siapkan Ruth supaya Naomi mengalami kemurahannya Tuhan. Itu artinya kita dibela. Apapun yang karena kesalahan kita sekalipun, kita dipulihkan. Tuhan mau kita dipulihkan dengan kita beriman sama darah Yesus. Ya kan? Dan dia sudah, jadi imamatnya itu tidak dapat beralih kepada orang lain. Ya, kayak waktu itu saya singkat sekali yang satu orang ini, yang dia bilang, aduh Monica, saya udah gak bisa tidur berapa hari ini karena saya kebanyakan makan cabai. Emahku kena, aku bilang sudah, kamu kebanyakan makan cabai itu sudah dihakimin di dalam Yesus, di dalam tubuh Yesus. Saya bilang, kamu sudah diampuni, jangan izinkan iblis hukum kamu lagi. Saya bilang, kamu sudah diampunin, kami nggak usah tanggung lagi sampai nggak bisa tidur sakit-sakit. Saya bilang, kamu percaya kamu udah diampunin. Puji Tuhan, dia mau dengar. Oh iya, makanya Yesus dikutuk karena kamu kebanyakan makan cabai itu. Kenapa dia dikutuk? Karena kita salah, saudara salah, saya salah loh. Makanya dia dikutuk. Iya kan, dia kalau kita nggak ada salah kan, kenapa dia dikutuk? Karena kita ada salah. Mau sengaja nggak sengaja lagi bertumbuh, udah tahu nggak boleh, ya lagi lemah, salah lagi. Percaya dengan iman kayak orang ini. Saya bilang, udah, kamu terima, kamu nggak usah tanggung lagi. Kenapa kamu tanggung lagi? Yesus kan sudah sakit buat kamu. Dia percaya. Wah, dia bilang malam itu, aduh Mon, aku tidur enak sekali. Dia berapa hari nggak bisa tidur, makanya dia sakit. Waduh, kalau gini orang bilang, wah kalau gitu enak dong berdosa. Saudara, kalau saudara lahir baru, saudara nggak mau berdosa terus. Amin, saudara. Kalau saudara nggak mau bertobat terus, mungkin saudara belum lahir baru. Amin, nggak mungkin. Kita nggak mau sengaja berdosa. Ya kan? Terus dia bilang, aduh dia tidur enak sekali. Besok paginya saya ajak dia makan pagi. Amin, saudara. Itu yang bikin kita lebih lagi merdeka dari dosa. Yang nempel kebiasaan buruk. Kalau kita tahu Allah selalu menolong kita ya. Ya kan, kita kasihnya menjadikan kita besar, kelembutan hatinya buat kita jatuh cinta sama dia karena kita tahu kita tuh nggak layak. Amin, saudara. Jadi imamannya tidak beralih kepada orang lain karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Perhatikan ini ayat yang dasar. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Yang oleh dia, oleh Yesus datang kepada Allah.
Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekarang saya percaya Tuhan lagi pulihkan tubuh Kristus ya. Tuhan lagi pulihkan tubuh Kristus untuk kita keluar dari mentalitas kantong anggur yang lama. Dulu segala sesuatu dipusatkan sama pendeta karena mereka belum ada Roh Kudus. Mereka belum lahir baru. Kita sekarang sudah ada Roh Kudus. Kita sudah punya perantara. Untuk kita apalagi pribadi pengenalan kita bisa datang ke Tuhan. Jangan kebiasaan apa-apa langsung ngomong ke orang, ngomong sama pendeta, minta terus. Hey, tunggu dulu. Perhatikan firman. Baik kita mempraktekkan firman. Amin, saudara. Sekarang harusnya tidak susah, lebih mudah. Saudara buang itu segala macam beban, ya kan? Segala macam berharap, bersihkan kita dari kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan itu, biar kita mau air susu yang murni, kita jadi pelaku firman. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah pengantara kita dan dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna di level manapun. Ya kan, kalau saudara sudah salah, saudara mau keluar dari masalah saudara, dia sanggup selamatkan dengan sempurna. Itu bukan hanya nanti soal kita hidup kekal, tapi sekarang masalah apa? Dia sanggup loh. Yang datang kepada Allah melalui siapa? Melalui dia. Kalau saudara ngandalkan orang, belum tentu. Karena itu jadi rumit. Sudah ada Roh Kudus, maunya ngandelin Roh Kudus di orang lain. Kenapa? Karena saudara kurang percaya. Saudara kurang percaya sama firman-Nya, makanya bangun diri saudara. Jangan cuma jadi pendengar saja, duduk mari kita perbarui pikiran, dan kita jadi pelaku firman. Amin, saudara. Nanti saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Untuk kita mau meningkat, kita nggak bisa terus-menerus melakukan hal yang sama, hasilnya beda. Kita harus rela izinkan firman-Nya memperbarui cara pikir. Saya harus sudahin dulu karena ini udah 46 menit. Saya mau saudara dengar khotbah yang satunya mengenai imam besar. Ya, kalau saudara sudah dengar, harusnya saudara ada sesuatu yang beda. Harusnya saudara mengalami sesuatu. Kalau tidak, berarti saudara perlu dengar lagi. Perbarui pikiran kita. Saya sedang mempersiapkan saudara untuk lebih lagi. Apapun yang kita hidup dari firman, ya kan, kita jangan cuma ikut-ikutan supaya nanti mau ada tantangan apa. Kita juga bukan hanya soal tantangan, tapi kita bisa meningkat, kita bisa mengalami terobosan, peningkatan, kerinduan hati kita. Karena kerinduan hati orang benar itu digenapin, saudara. Tuhan mau kita mengalami hal yang luar biasa agar dia dimuliakan. Amin, saudara. Silahkan dengar khotbah yang setelah ini, dan saudara tekunin, saudara praktekkan, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu. God bless.